Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk kita semua. Sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan sumur bor secara manual ya teman-teman. Karena kan kemarin ada yang komen bagaimana pembuatannya, terus dan bagaimana untuk sistem kerjanya. Oke, di sini saya akan buatkan secara detail dan secara jelas supaya teman-teman yang ada di rumah bisa paham. Simak sampai selesai teman-teman untuk videonya. Oke, di sini saya akan dekatkan ya. Tentukan pilihan, lanjut perakitan alat, lapisan-lapisan struktur tanah. Oke teman-teman, ini langkah awal kita tentukan dahulu untuk pemilihan pompa air atau casing pipa. Ini casing, ibaratkan casing pipa yang di dalam tanah. Nah, untuk pompa ini kan terdapat beberapa tipe atau merek. Nah, seperti ini teman-teman ya. Untuk pompa sumur dangkal, pompa semi jet, pompa air sumur dalam atau jet pump. Nah, lanjut nomor 4 ini submersible, pompa satelit. Nah, lanjut balik lagi ya teman-teman. Untuk casing pipa ini diantara 2 in yang di dalam tanah. Nah, lanjut untuk pemilihan pompa, teman-teman lihat di sebelah kiri ya, itu saya kasih contoh. Untuk pompa ini daya hisapnya 7 meter ya teman-teman. 7 meter itu sudah paling maksimal. Untuk pengeluaran air pun daya dorong sudah relatif rendah atau kecil. Nah, lanjut ya teman-teman. Untuk pemilihan casing pipa yang di dalam tanah ini, kenapa saya sarankan untuk yang 2 in? Dikarenakan bila mana teman-teman mau upgrade ke sumur yang lebih dalam lagi, menggunakan pompa air yang ini semi jet. Nah, semi jet ini nanti bisa teman-teman upgrade kembali. Untuk pompa semi jet ini daya hisapnya mencapai 11 meter. 11 meter ini sudah paling dalam ya teman-teman. Untuk 12 meter udah agak lemah, kemungkinan tidak bisa lagi menghisap. 10 ke 11 lah ya. Nah, bisa teman-teman tinggal upgrade, jadi tidak usah menggali atau mengebor kembali ya teman-teman. Nah, lanjut pompa semi jet ini teman-teman nanti bisa upgrade kembali ke Apollo. Nah, Apollo ini daya hisapnya nanti bisa mencapai 30 meter. Nah, 30 meter mending pakai yang 2 in saja, jadi tidak pemborosan biaya. Jadi tentukan terlebih dahulu biar tidak kerja 2 kali ya teman-teman. Oke, kita lanjut dari sini, kita terangkan kembali. Nah, untuk pompa air semi jet, nah seperti ini saya kasih gambaran di sebelah kiri ya teman-teman. Semi jet ini yang saya terangkan kembali tadi. Untuk pompa semi jet 11 meter di upgrade menjadi 30 meter. Nah, teman-teman bisa cek untuk video-videonya di channel-channel YouTube lain untuk pengupgradean Apollo ini. Nah, untuk peralatannya teman-teman bisa screenshot ya. Ini buat kunci-kuncinya cuman sekedar segini saja. Teman-teman bisa menggali sumur bor secara manual sendiri. Untuk videonya sudah saya kan di video yang sebelumnya, nanti saya akan cantumkan di deskripsi kolom komentar ya teman-teman. Lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang pompa air sumur dalam atau jet pump. Jet pump mungkin teman-teman sering dengar ya. Nah, jet pump ini casing pipa menggunakan 4 in. Ini untuk air sumur dalam, dikarenakan mata jetnya berdiameter 4 in ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini saya cantumkan.
Ini untuk gambaran teman-teman saja. Nah, untuk penggalian ini teman-teman bisa secara manual, tetapi agak lama ya teman-teman. Untuk yang 4 ini nih bisa mencapai 2 minggu lebihan. Untuk upgrade-nya teman-teman nanti bisa nantikan di video terakhir. Nanti saya akan jelaskan kembali karena ide-idenya ada di sana semua. Nah, untuk pompa submersible atau satelit kalau orang awam seperti saya ini sebutkan ya, pompa satelit. Nah, pompa satelit ini ada yang ukuran 2 in, 3 in dan 4 in. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Nah, untuk teman-teman perlu pahami, untuk pompa air submersible atau satelit ini kedalamannya kan mencapai 40 ke atas. Teman-teman harus hati-hati. Sungai awal. Nah, sungai awal ini yang kita pakai keseharian kedalaman mencapai 10 sampai 20 atau ke 30 meter, tergantung faktor tanah masing-masing setiap daerah ya teman-teman. Nah, ini yang untuk kedalaman ke 40 air ini bersih teman-teman, bersih. Nah, di sini kalau dekat dengan gunung, nah ini terdapat tekanan ya teman-teman. Seperti halnya ada kejadian yang viral di daerah Madura kalau nggak salah. Nah, ini air bisa menyembur ke atas teman-teman karena adanya tekanan. Ini kedalaman 40 ke bawah. Tapi tidak semua daerah seperti ini ya teman-teman. Makanya teman-teman perlu pahami dulu, mencari informasi di daerah tersebut. Nah, saya punya buku panduan ini teman-teman bisa cek, nanti teman-teman tinggal download, nanti saya ajarkan di akhir video. Nah, untuk bukunya itu lebih detail ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau penggalian, di situ ada struktur tanah, ada namanya daya tekan dalam tanah, itu ada semuanya lengkap ya teman-teman. Saya juga belajar dari situ. Bila mana teman-teman nanti mau, nanti saya akan ajarkan untuk mendownloadnya di akhir video. Nah, lanjut teman-teman nanti bisa eksekusi. Nah, baca dulu panduan buku yang nanti saya ajarkan buat mendownloadnya ya. Nah, lanjut kita ke tahap selanjutnya. Nah, ini ya teman-teman, perakitan alat nanti saya akan jelaskan. Untuk pompa sumur dangkal, pompa semi jet, pompa jet pump, dan pompa submersible. Ini teman-teman bisa menggunakan alat ini. Ntar saya tunjukkan. Untuk nomor 1 ini ukuran pipa 1 in. Nanti untuk kita pergunakan membuat pengeboran pegangan. Selesai pengeboran, pipa ini bisa dipergunakan kembali untuk penggunaan pompa Sanyo Apollo, jet pump, dan satelit. Nah, jadi hemat biaya dan efisien ya teman-teman. Nomor 2, penyambung pipa 1 in, shock drat luar dan dalam. Untuk keterangan video selanjutnya ada di part 2 ya teman-teman. Link ada di deskripsi bawah. Nah, sekarang saya akan ajarkan cara pendownloadan untuk buku panduan pengeboran ya teman-teman. Teman-teman tinggal lihat link deskripsi di bawah, pilih nomor 2 pembelian buku panduan pengeboran. Nah, lanjut nanti diarahkan di gambar seperti ini ya teman-teman. Tinggal teman-temannya isi email, nama, nomor telepon, dan lanjut klik buy now. Lanjut nanti diarahkan di sini metode pembayaran. Nah, di sini ya, tinggal teman-teman pilih BNI, Dana, OVO juga bisa, ke Shopee juga bisa. Lanjut klik konfirmasi metode pembayaran. Setelah diklik nanti muncul seperti ini. Balik lagi ke menu awal, tinggal centang yang di bawah I agree to the, lanjut yang kedua I agree that my email.
Nah, centangnya seperti ini ya kira-kira teman-teman. Nanti bisa dikirim lewat email ataupun nomor WA-nya teman-teman. Lalu klik buy now. Lalu muncul pembayaran. Nah, teman-teman tinggal klik cara pembayarannya. Lanjut teman-teman buka email, nanti email sudah masuk untuk buku panduannya ada di sana ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan videonya ini membantu ya teman-teman. Untuk nomor 3 link di bawah jangan lupa, itu ada katalog untuk pompa air buat gambaran teman-teman pemilihan Sanyo atau pompa-pompa yang lain. Itu gratis ya teman-teman. Jangan lupa like, komen maupun subscribe. Salam kopi hitam dari si hitam.